semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini kita akan mengulas sebuah kekejaman seseorang dalam melakukan pembunuhan berantai hingga mendapat julukan sebagai binatang buas, atau di tempatnya Kolombia disebutnya sebagai La Bestia. Nama lengkapnya adalah Luis Alfredo Garavito Cubillos, lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1957 di Genova, Kolombia. Luis Garavito lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Dia adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Bapaknya seorang pecandu alkohol dan sering melakukan kekerasan pada dirinya. Ibunya yang tidak mempedulikannya, sejak usia dini dia telah mengalami kekerasan fisik juga kekerasan seksual dari ayahnya. Aksi kekerasan dan pelecehan itu membuat Luis Garavito menjadi anak pendiam dan tidak mau bergaul dengan anak lainnya. Ketika ia duduk di bangku sekolah dasar, ia sering mendapat bulian dari teman sekelasnya karena nilainya yang kurang baik. Bahkan sesampainya di rumah, ayahnya pun menyebutnya sebagai anak yang bodoh, nakal, dan segala penghinaan lainnya. Ketika Garavito berusia sekitar 6 tahun, dia diikat di sebuah pohon dan dipukuli oleh ayahnya karena ia berusaha membela ibunya yang sedang dianiaya oleh ayah kandungnya. Akhirnya dia putus sekolah di kelas 5 dasar karena ayahnya melarang ia sekolah dan memaksa dirinya untuk bekerja membantu keluarga. Luis Garavito mendapat pekerjaan di sebuah toko kecil dekat ia tinggal. Di sana dirinya menjadi sasaran pelecehan seksual brutal oleh tetangga dan pemilik toko obat lokal yang berusia 12 dan 14 tahun. Orang tersebut adalah sahabat dekat ayahnya sendiri. Mereka juga menyiksa Luis dengan menumpahkan cairan lilin. Juga dia mengalami luka-luka dengan senjata tajam pada tubuhnya. Karena dia menerima berbagai kekerasan seksual dan kekerasan fisik, akhirnya Luis Garavito memiliki ketertarikan secara seksual pada anak-anak di bawah umur. Saat ibunya menyuruh menjaga adik-adiknya, ia malah menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pelecehan terhadap adik-adik perempuannya, membiarkan mereka telanjang dan membelai tubuh mereka. Karena kelakuan yang menyimpang itu membuat Garavito diusir dari kampung halamannya. Ia juga melakukan pemerkosaan terhadap anak berusia 6 tahun. Pengusirannya bukan hanya karena itu saja, karena pembangkangannya pada keluarganya. Di akhir masa remajanya, Garavito mulai bekerja untuk menata hidup baru, menjadi seorang asisten di dana kompensasi, dan kemudian pindah ke toko besi dan belajar menjadi marketing. Tapi tidak semua orang menerima kekurangan Garavito. Kadang sampai terjadi konflik dengan bos dan teman kerjanya. Dia pun beralih profesi menjadi pedagang kaki lima dan menjadi pekerja migran. Luka yang tidak terlihat dalam dirinya yang ia terima di masa kecil membuatnya menjadi pecandu alkohol dan memiliki gangguan psikologis, paranoia, dan depresi. Beberapa kali dia mencoba melakukan aksi bunuh diri karena tidak ada wanita yang mau menerima dirinya. Dia pun keluar masuk institusi psikiater di Kolombia karena depresi ekstrim yang dia alami. Akhirnya dia berkata pada dirinya bahwa dia akan balas dendam pada dunia yang dipikirnya tidak adil akan kehidupannya. Pada akhir tahun 1980-an, Luis Garavito meningkatkan kebiasaannya dengan menganiaya anak-anak setidaknya sebulan sekali. Luis Garavito menganiaya korbannya seperti dia menerima penganiayaan saat ia kecil. Lalu dia membuat catatan nama anak yang menjadi korban di dalam buku birunya. Suatu hari dia menemukan sebuah buku merah. Setelah ia membaca buku tersebut, ia merasa menemukan biografi dirinya. Ia menyukai segala hal yang berkaitan dengan Hitler. Korban pertamanya adalah anak laki-laki yang bernama Juan Carlos
berusia 13 tahun pada tanggal 2 Oktober 1992. Karena situasi di negara waktu itu sedang perang saudara selama beberapa dekade, banyak anak Kolombia menjadi miskin, tunawisma, dan yatim piatu. Selama bertahun-tahun pembunuhannya tidak diketahui karena banyak korban tidak memiliki laporan kehilangan orang. Di situ Luis Garavito mulai merasa apatis terhadap kejahatannya. Seakan dia mendengar sebuah bisikan yang membuatnya sangat brutal dalam menghabisi para korbannya. Luis Garavito mengikuti Juan Carlos dan saat itu mereka bertemu, lalu ia menawari untuk jalan bersama membeli seutas tali dan sebilah pisau. Lalu menawarkan pada Juan sebuah pekerjaan dengan gaji 500 sampai 1000 peso. Lalu setelah diajak jalan begitu lama, anak tersebut mulai kelelahan. Dan di situasi itu ia gunakan untuk mengeksekusi Juan. Lalu Luis Garavito meneruskan perjalanannya ke Tuluá dan di sana dia membunuh John Alexander yang berusia 12 tahun. Korban Garavito diidentifikasi dengan jelas dalam buku catatannya, berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status sosial mereka. Luis juga menargetkan anak-anak berusia 6 sampai 13 tahun. Dan pengecualian satu-satunya adalah anak yang lumpuh berusia 16 tahun, yang tunawisma, petani, atau anak yatim piatu. Dia akan mendekati korban-korbannya dengan iming-iming makanan kecil atau sejumlah uang. Dia juga menyukai anak laki-laki berkulit terang dan bermata cerah. Dia melakukan penyamaran dalam karakter yang berbeda untuk mendapatkan kepercayaan calon korbannya. Menawarkan pekerjaan, menyamar sebagai petani, pendeta, gelandangan, pengedar narkoba, guru, orang tua, dan penjudi. Itu semua dilakukan agar tidak mudah dikenali aparat dan masyarakat. Setelah ia mendapatkan korbannya, mereka diikat dan disiksa, diperkosa lalu dimutilasi. Dan mayat-mayat mereka dikumpulkan dalam suatu tempat, dalam satu lubang yang ia telah sediakan di tempat terpencil. Kurangnya perhatian pemerintah mengakibatkan Luis Garavito sangat leluasa menjalankan aksi kejahatannya hingga akhir tahun 1997, di mana ditemukan kuburan massal sebanyak 41 anak ditemukan di Pepeira. Tapi aparat belum punya petunjuk siapa pelaku pembunuhan itu. Pada tahun 1999, di pinggiran kota Palmyra, Kolombia, ditemukan mayat 2 anak dengan telanjang tergeletak berdampingan di sebuah bukit dekat ladang tebu. Keesokan harinya, jarak beberapa meter dari korban itu, ditemukan lagi mayat lain. Ketiga mayat mempunyai tanda-tanda kekerasan seksual dan penyiksaan yang hampir sama. Polisi berhasil mengamankan senjata pelaku yang ditemukan di area tersebut. Luis Garavito pingsan setengah telanjang di atas mayat seorang anak dalam keadaan mabuk dan mulut menghisap rokok. Putung rokok tersebut menyebabkan kebakaran di ladang tebu dan kebakaran tersebut juga melukai dirinya dengan luka yang cukup parah, hingga dia harus meninggalkan kacamata, sepatu, uang, pakaian dalamnya, dan kwitansi serta catatan berisi alamat seorang wanita, yaitu pacar Luis itu sendiri. Dari penemuan kacamata dan barang-barang itu, membuat pihak berwenang dapat melacak bahwa pembunuh berantai berusia paruh baya dan memiliki astigmatisme di mata kirinya. Sepatunya juga menunjukkan bahwa orangnya pincang dan tingginya sekitar 163 cm. Luis Garavito mengubah identitasnya untuk menghindari penangkapan dari kepolisian. Hingga pada tahun 1995, ia mengalami kecelakaan jatuh hingga mengakibatkan kakinya pincang permanen. Polisi pernah menangkap orang yang salah, yaitu bernama Pedro Pablo. Ia berusia 44 tahun karena dia mendekati ciri-ciri pembunuh berantai itu. Tapi kala ia mendekam di penjara, kematian dan hilangnya anak-anak di Bogota terus berlanjut.
Akhirnya detektif mencurigai Luis Alfredo Garavito setelah mendatangi rumah kekasih dan saudaranya. Saat polisi mendatangi alamat kekasihnya itu, ia mengatakan bahwa Luis sedang keluar dan ia hanya bisa menyerahkan koper hitam miliknya. Ternyata di dalam koper itu berisikan buku jurnal, daftar korban, rekening, dan sebagian foto-foto dari korbannya. Polisi meyakini dia di luar untuk mencari korban berikutnya. Sehingga ketika ada berita aksi pemerkosaan terhadap anak berusia 12 tahun, dan anak itu berhasil melarikan diri dari kebrutalan Luis yang mencoba menikamnya. Akhirnya membuat gaduh di tempat itu dan Luis pun melarikan diri ke hutan. Akhirnya Luis ditangkap pada tanggal 22 April tahun 1999 atas tuduhan percobaan pemerkosaan. Luis Garavito tidak mengakui atas apa yang selama ini dia perbuat. Dia tetap tutup mulut dan membiarkan polisi mengumpulkan bukti sendiri. Hingga dia akhirnya dijadikan tersangka setelah semua bukti terkumpul. Saat semua bukti telah terkumpul dan dia dijadikan tersangka, saat itu Luis Garavito mengakui telah membunuh 140 anak dan 172 di seluruh Kolombia. Dirinya akhirnya divonis dengan hukuman 1.853 tahun dan 9 hari penjara. Namun hukuman di Kolombia membatasi hukuman maksimal penjara selama 40 tahun saja. Dan karena Garavito membantu polisi menemukan mayat-mayat para korbannya, hukumannya dikurangi menjadi 22 tahun. Dia kemungkinan akan mendapat pembebasan bersyarat pada tahun 2023, ketika dia telah menjalani 3/4 dari hukumannya. Akankah dia bebas pada tahun 2023? Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.